waktu pandemi itu sempat berpikir begitu juga, sempat berpikir ngapain enakan di Zoom. Kalau tidur bisa agak panjang, ya kan? Masih pakai celana pendek, baju tidur baik ke Zoom, ya kan, mati kamera, ya gitu ya. Pastilah ya teman-teman ya, nggak usah yang aku juga pasti lakukan seperti itu, seperti gitu. Bahkan mereka ada yang bilang enak kalau Zoom bisa sambil nyapu katanya, ya. Masih bisa sambil ngerjain apapun, dia bilang kayak gitu. Dan pertanyaannya begini, apakah kita bisa fokus ketika kita Zoom dengan melakukan seperti itu? Kalau benar-benar memang Zoom kita fokus, oke. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, benar ya. Tapi ketika gereja rumah Tuhan dibuka kembali, mereka sudah kasihkan dengan Zoom. Mereka pikir buat apalah Zoom, buat apalah ke gereja, atau sama aja. Kita lihat grafik jemaat itu turun ya, di gereja, semua gereja, bukan GMCC doang, semua, bahkan ada yang tutup seperti itu. Kenapa? Ya karena mereka sudah terbiasa dengan itu. Bagi saya motivasi kita datang ke rumah Tuhan itu sebenarnya apa? Tujuan kita datang ke rumah Tuhan itu apa? Kita lihat ya di ayat, kita buka firman Tuhan, kita Ibrani 10 ayat 22 sampai 26. Ibrani 10 ayat 22 sampai 26. Saya bacakan ya, sudah dapat semua? Ayat 22 sampai 26. Sudah dapat semua ya? Karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati tubuh kita telah dibasuh dengan air yang pengharapan kita, sebab Ia yang perhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah hari Tuhan yang mendekat. Yang tulus, ikhlas, jangan ada motivasi ya. Mau dilihat ya kan ngambek ya kan. Tujuannya apa sih? Kita kan memberikan satu pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, bersorak-sorai bersama-sama. Itu ayatnya di Mazmur 100 ayat 2 itu masalah. Temuan, katanya dibilang sorak-sorai. Berarti kan lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang. Ketika kita datang ke gereja, kita naikkan pujian, penyembahan. Ketika tadi kita juga memuji, menyembah. Yuk bawa dengan apa ya, kerinduan Tuhan ini lu, ucapan syukur, aku nih Tuhan nih, saya persembahkan buat Tuhan, biarnya itu menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu ya kita bawa menghadap Tuhan dalam ketulusan hati kita, jangan dengan motivasi. Tujuan kita ke rumah Tuhan, tujuan kita ke gereja apa? Memuji, menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur, dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Minta tuntunan Tuhan. Tuhan, dulu saya waktu pertama baru bertobat, setiap saya mau datang ke gereja, saya cuma doa, Tuhan, beri saya rema. Apa yang Tuhan mau kasih melalui firman Tuhan. Dan itu selalu saya dapat. Kenapa? Kita punya kerinduan. Kita tulus, Tuhan aku datang ini, aku perlu Engkau Tuhan, aku haus. Kalau ada lagunya seperti Rusa Rindu Sungainya, bayangin kalau kita sedang haus, cari ketemu air, rasanya gimana coba? Ya, sejuk. Waktu kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang tulus, kita terima firman Tuhan itu, rasanya kita tenang, seperti tadi lagu. Dalam Tuhan ada hadirat Tuhan, ada ketenangan. Dalam hadirat Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan ada kesembuhan, ada jawaban. Kadang-kadang kita sedang lemah, firman Tuhan yang menguatkan kita, ayo bangkit lagi. Kita sebagai anak Tuhan bukan dibilang katanya kita nggak ada rintangan, nggak ada. Tuhan nggak ada janji seperti itu, tapi Tuhan memberikan jalan.
pemberian janji yang akan memberikan kekuatan buat kita. Itu janji Tuhan. Yang kedua adalah iman yang teguh bahwa kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air. Dia mau dibasuh dengan air, semua dia dibaptis ya. Kalau belum ada yang dibaptis, nah, tolong angkat tangan nanti Pak Victor daftarin. Ya, kalau ada belum dibaptis, pasti semua udah pernah dibaptis ya. Arti dibaptis apa sih? Waktu kita dibaptis, ditenggelamkan. Tubuh yang lama kita dikuburkan. Bangkit dari air, tubuh yang baru. Tuhan bilang, iman yang teguh bahwa kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Manusia ini jahat loh artinya. Tapi ketika kita diberi dibaptis, kita hidup di dalam Tuhan, kita sudah diperbarui. Miliki iman itu. Kalau bilang, kamu percaya masuk surga? Nggak tahu ya. Loh, saya yakin. Kenapa? Karena saya sudah ditebus. Tuhan mati buat saya. Bukan karena saya lagi udah baik-baik, udah kudus, jaga begini terus saya datang sama Tuhan biar diselamatkan. Bukan. Ketika saya masih dalam tong sampah, Tuhan angkat. Bukan karena perbuatan. Jadi nggak ada alasan buat saya nyombongin diri, nggak ada. Saya selalu ingetin. Waktu Tuhan panggil saya, keadaan saya lagi dalam tong sampah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Setelah itu, yang ada kan orang, aduh, nggak apa-apa lah, si Tuhan. Ikut kan. Yuk ikut yuk, pergi nih. Ulang tahun nih, ya kan. Dulu saya pernah diuji juga, diuji. Bukan diuji. Bro, gua ulang tahun nih, temen dekat nih. Bro, gua ulang tahun. Waduh, gua udah gak bisa. Udahlah, lu bawa diri lu aja, lu tenang aja, lu mau apa, lu gua ada, gua siapin, tenang aja depan. Sorry bro, gua gak bisa bro. Lu payah lu, gini. Ya sorry gua bilang, saya gak bisa. Itu yang saya bingung ya, nggak ada niatan mau kesana lagi lu, nggak ada hasrat pengen pergi ke sana lu, itu yang saya bingung. Itu saya doanya tuh waktu itu masih ingat tuh di Miles tuh. Nah, kalau kita berbuat dosa lagi di ayat 26 dan 27 saya bacakan, seperti orang durhaka dia bilang seperti itu. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kita sudah dilepaskan nih, kita udah mengenal kebenaran nih, kita udah datang ke gereja, kita udah kom apa segala macam, masih berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Hati-hati. Firman Tuhan. Ya, begitu kita lagi balik lagi, Tuhan panggil, mati kan? Masuk mana? Gak punya kesempatan bertobat. Emang ada yang tahu sekarang umur manusia? Mana yang tahu? Benar ya? Saya yang pikir ya, waktu saya lagi seperti ke orang gila seperti begitu ya, saya pikir waktu itu saya berapa kali mau mati. Sekali pernah ya, saya ingat itu benar-benar Tuhan selalu ingetin saya. Yang saya jatuh dari toren 3 meter tuh. Nah, jatuh dari toren 3 meter ini kalau ini tembok, ini tembok. Cuma selang segini nih. Saya jatuh tengah-tengah. Itu kalau kena kepala saya di pinggir aja nih, pecah kepala saya. Pecah. Coba kalau hari itu saya mati di situ, bukan masuk neraka. Ya kan? Selingkuh, perempuan, terus dugem, narkoba, coba. Tapi Tuhan baik, dia luputkan saya. Setiap kali saya mengingat itu saya selalu nangis. Selama 2 tahun saya ke gereja, saya hanya bisa nangis setiap hari, tiap minggu, setiap kali. Baru masuk dari tempat lift, keluar dari lift, udah saya udah nangis nih. Saya bilang, Tuhan, saya rindu GMCC kayak itu. Saya rindu Tuhan, hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau bagaimana Daud bilang, kalau jangan rohmu lepas dari aku, kata Tuhan. Daud bilang. Paniko bilang, kalau kita udah gak bisa rasakan hadirat Tuhan, wah itu hati-hati. Pokoknya deh, hati-hati. Karena ketika kita dalam hadirat Tuhan, nikmatin. Itu sungguh indah. Yang ketiga,
Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan-pertemuan kita berarti pertemuan-pertemuan kita, dua kali udah, pertemuan-pertemuan kita berarti apa? Bersama-sama. Di mana yang bisa bersama-sama? Ya pertemuan ibadah termasuk gereja, pertemuan ibadah yang dibiasakan seperti kebanyakan orang, dibiasakan kebanyakan orang. Tetapi mana kita saling menasihati. Jadi saya bahas tentang ibadah dulu ya. Tuhan Yesus berkali-kali dibilang atau begini, tiap hari dia ada di bait Allah. Jadi kalau orang bilang percuma ke gereja, oh, Tuhan Yesus saja ke bait Allah loh. Murid-muridnya ke bait Allah loh. Apakah kita lebih hebat kuasanya dari Tuhan? Tuhan Yesus yang anak Allah aja beribadah ke bait Allah, mengajar di sana. Jadi itulah kita kenapa saya bilang kita ke rumah Tuhan, ke gereja untuk memuji, menyembah, mendengarkan ajaran firman Tuhan. Jadi sungguh-sungguh hormatin. Ketika kita datang ke gereja, kita pakaian rapi. Kita mau ketemu raja, kita mau ketemu bapak kita. Kita hormatin hadirat Tuhan, kita hormati kemuliaan Tuhan ada di gereja. Itulah kenapa kita bilang harus ke gereja. Harus ke gereja. Jadi kalau semuanya bilang nggak percuma gini, kasih tahu dia ayat Lukas 22 ayat 53, Tuhan bilang, aku tiap hari ada di dalam bait Allah. Murid-muridnya yang juga mengajar di dalam bait Allah itu adalah cara hidup jemaat pertama. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Mereka bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Kalau nggak ada kerinduan, nggak mungkin dia berkumpul di tiap bait Allah. Tapi kalau memiliki kerinduan tiap hari pun saya jamanin. Saya pertama baru bertobat nih, sampai Pastor Paulus bilang, lu jangan tiap hari ke gereja, dia bilang, saya punya gereja lu, dia bilang saya. Dulu kan banyak kan, rumah doa, benar ya? Ya, dari Senin sampai Sabtu. Sabtu. Ya, terus ada lagi pertemuan di pertengahan ibadah, doa, Selasa sama Kamis. Saya ingat yang Selasa ada yang siang atau apa ya, Selasa atau Kamis. Rabu itu rumah doa, Jumat cool. Saya tuh lihat selama 2 minggu tiap hari loh saya bilang. Waduh. Itu kenapa? Kerinduan, ada kerinduan. Jadi bukan satu beban, bukan satu aduh ke gereja lagi. Bukan begitu, tapi mau berhadirat Tuhan. Mau masuk dalam hadirat Tuhan, kerinduan. Ya. Dan memecahkan roti dan bergembira dan tulus hati. Memecahkan roti bicara tentang perjamuan. Dan perjamuan. Saya mau tanya, seberapa kita menghargai perjamuan? Ingat sebelum perjamuan dia apa yang ngomong? Tubuh dan darah untuk mengingat akan aku. Kalau masuk dalam perjamuan, saya tuh, kalau saya bilang ya, saya anggap itu sakral banget. Kenapa? Tuhan tebus saya. Bukan darahmu yang tebus saya nggak di sini. Saya nggak ada di sini. Setiap saya ambil roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Tuhan, saya hargai. Saya minta ampun Tuhan kalau saya ada salah. Tuhan sucikan, kuduskan roh, jiwa dan tubuh saya. Karena apa? Engkau kudus. Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Maka sebelum saya makan roti dan anggur itu saya minta ampun dulu sama Tuhan. Seringkali Pak Yopi selalu begitu. Ada sesuatu yang minta ampun dulu. Kenapa? Tubuh dan darahnya adalah kudus. Jadi jangan pernah mempermainkan tubuh dan darah Yesus. Jangan seperti ini, roti dan anggur seperti hal yang biasa, bukan. Tapi sebelum kita makan dikatakan untuk mengingat akan aku. Mengingat akan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan untuk menebus kita sendiri. Dan kita setiap kali kita minum dan makan untuk mengingat akan aku.
Kita kita lihat yang di Maleaki ya, tentang ibadah. Saya bacakan lagi ya. Kita lari ke Maleaki. Maleaki 3 ayat 13 sampai 18. Jadi kalau orang kadang-kadang saya udah ke gereja, udah ikut begini, tapi mana Tuhan? Ya, ketika ada masalah, komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan. Ya, orang lain sih nggak tahu, orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ada ayat ini, ya kita baca ya, Maleaki 3 nih, Maleaki 3 ayat 13. Apa yang Tuhan katakan? Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Tuhan kita ingatkan, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dalam pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur, orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicaramu satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Di ayat 13, Tuhan kapan saya ngomong begitu Tuhan? Ya kan? Dibilang begitu kan? Tuhan bilang bicaramu kurang ajar. Tuhan kapan aku ngomong begitu? Apakah kami membicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu nggak ngomong Tuhan apa-apa. Tapi Tuhan bilang, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Percuma, datang ke gereja. Mana Tuhan? Gua begini juga kok. Mana? Sedangkan dia 13 di ayat 5, oleh sebab itu mereka menyebut berbagai orang yang bergegabah. Dia mereka melihat orang luar, orang dunia nih, membandingkan. Dia nggak ke gereja diberkati nggak? Kok dia nggak ke gereja? Hidupnya baik-baik aja. Mujur tuh hidupnya. Ya. Jadi mulai membanding-bandingkan dengan orang dunia. Tuhan mengingatkan bahwa setiap perbuatan ya dan perkataan kita dicatat di dalam sebuah kitab. Dikatakan begini di ayat 16, perhatikan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Berarti Tuhan memperhatikan, mereka melihat perbuatan kita. Melihat perbuatan kita, Tuhan lihat. Dan mendengar perbuatan kita. Mendengar berarti ada yang diucapkan. Ada perkataan yang keluar, Tuhan dengar. Tuhan bilang apa? Dicatat di dalam kitab kehidupan. Ya, jadi hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam perbuatan kita. Karena Tuhan bilang dicatat di dalam kitab apa yang kita lakukan. Dan Tuhan memberikan statement, mereka akan Tuhan bilang, kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang menghormati namanya, Tuhan bilang mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Jadi kita nggak usah takut. Kalau kita tahu bahwa kita anak Tuhan, kalau kita Tuhan beserta dengan kita, nggak usah takut. Nggak usah takut. Kita mau diapain orang, nggak usah pusingin. Wah gini, nggak usah pusingin. Diam aja. Kenapa? Kita milik kesayangan Tuhan. Sekarang saya tanya, Erik sayang nggak sama ini anaknya? Sayangnya, kalau orang cubit anaknya, bela nggak? Bela ya? Tanpa dia minta ya? Sama, Tuhan juga. Tuhan bilang akan menjadi milik kesayanganku. Sayang nggak anak-anaknya? Sayangnya. Kalau kita disayang sama Tuhan, ada yang toel kita, diemin. Mana Mela?
Kenapa? Tuhan melihat perbuatan kita, Tuhan mendengar apa yang kita ucapkan. Itu janji Tuhan. Tuhan bilang. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Itu janji Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kita orang yang beribadah kepada Allah kan? Akan ada perbedaan nggak? Jelas ada perbedaan. Ayat ini saya pernah bawa dalam doa. Saya bawa dalam doa. Tuhan, firman-Mu berkata akan ada perbedaan antara orang beribadah kepada Allah dan bukan beribadah kepada Allah. Tuhan, aku beribadah pada Engkau. Aku percaya Tuhan, firman-Mu. Aku percaya janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi pembela. Udah diamin. Tapi nanti ketika ada pembalasan Tuhan turun, kita nggak usah syukurin. Kita nggak usah syukurin. Ya, malah tentang Tuhan Kau baik, Kau memperhatikan aku. Sungguh indah apa yang Kau pikirkan tentang aku Tuhan. Ada lagunya kan? Ya, ada lagunya kan? Nah, itu saya di setiap kota, apa yang Kau pikirkan tentang aku? Saya bilang, Tuhan, saya siapa Tuhan? Saya siapa Tuhan? Sampai Engkau memikirkan tentang aku. Engkau mau jadi pembela bagi hidupku. Makanya, yuk, berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, katakan saling menasihatilah karena hari kedatangannya sudah dekat. Yuk teman-teman, saling menasihati satu sama lain, ya. Kalau teman kita lagi ada problem, ada masalah, jangan pikir itu bukan tugas saya. Tapi firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani tadi, Ibrani 10 Tuhan bilang, sebab jika kita dan sebab jika kita sengaja itu kan, tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah datang. Saya percaya Tuhan sebentar lagi datang. Kita nggak ada yang tahu waktunya ya, kita nggak ada yang tahu. Tapi kita udah lihat ya perkembangan zaman saat ini. Yuk, nasihati satu sama lain, terutama suami istri. Ya, bukan karena kita nggak boleh dinasihati sama istri atau sama suami, saling satu. Kalau kita mau melihat berkat Tuhan turun, rumah tangga harus rukun dulu. Rumah tangga harus rukun dulu. Terutama dalam keluarga dulu. Kenapa Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada. Secara anak Tuhan. Saling menasihati. Saya pun juga kadang dinasihati sama istri. Karena kadang-kadang suka gengsi ya. Masih. Oke. Tapi kalau kadang cengang lagi. Kalau itu kadang saya merenung mikir lagi, oh ya benar juga sih ya. Oh nggak boleh begini. Ya benar nggak boleh. Udah. Ya. Saling menasihati, dan jika kita sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, jangan berbuat dosa lagi supaya kita jangan dijatuhkan hukuman karena kita menghina roh kasih karunia. Ayat penutup. Betapa lagi beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Ini kalau kita berbuat dosa lagi ya, Tuhan bilang. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Kita menganggap najis, kita sudah dikuduskan, dia tidak melihat. Dan yang menghina roh kasih karunia. Kita diselamatkan kasih karunia bukan? Karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita ya, bukan karena perbuatan baik kita ya benar. Tapi oleh karena kasih karunia kita hidup di dalam.
Tapi kalau kita nggak pernah bisa menghargai, Tuhan bilang sama juga kita menginjak-injak anak Allah. Dia menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Kita dikuduskan oleh darah. Itu sering dari saya ialah yuk jangan tinggalin ibadah, pertemuan ibadah. Yang memiliki iman yang kuat, yang teguh, yakin bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, dan kita lunas dibayar dengan darah yang mahal. Dan saling menasihati satu sama lain. God bless you. Amin.